Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damang-damang, akang, teteh, mas-mas, mbak-mbaknya nih. Jumpa lagi di sini dengan saya Abi Askos atau nama asli nama Asep Koswara ya. Abi Asko, cina panggilan nama. Oke, untuk bunda-bunda nih yang sekarang sedang di tahap untuk PPG ya, PPG dalam jabatan 2021. Untuk tahap penyusunan materi ajar di sini saya mau berbagi bagaimana menyusun materi ajar ya karena disinilah ibu-ibu untuk mempersiapkan satu atau istilahnya membuat satu materi ajar yang setara dengan satu KB ya yang seperti di modul-modul sebelumnya. Nah, di sini ada satu persyaratan yang harus dipenuhi ya. Baik, bunda-bunda kita langsung ya ke ini. Ini diperuntukkan untuk yang PPG kelas TK ya, karena kebetulan saya sudah melalui tahap ini. Baik, kita langsung saja ya ke tahap selanjutnya, yaitu di sini saya sudah mempersiapkan, saya membuat materi ajar ya. Di sini materi ajar. Oke, kita mulai saja ya. Ya, terdiri dari apa saja nih susunannya. Jadi begini. Nah, ini ya materi ajar saya. Jadi sebelumnya untuk PAUD itu adalah eh, berdasarkan permasalahan yang kita temui di lembaga masing-masing atau pengalaman-pengalaman bunda-bunda sekalian ya atau bunda yanda sekalian. Tah, di dia nih materi ajar nih kalau saya ya, maaf bahasanya agak campur, nggak apa-apa, yang penting mah jelas ya. Nah, di sini saya menyusun cover dulu ya, materi ajar nih PPG kelas Taman Kanak TK. Kemudian judulnya yang saya ambil itu adalah temanya yaitu Daur Hidup Kupu-kupu. Nah, di sini oleh saya sendiri ya. Kemudian yang kedua yaitu yang pertama adalah pendahuluan. Di sini pendahuluan itu berisi apa ya Kang Abi cenahnya. Nah, pendahuluan ini itu deskripsi latar belakang masalah yang kita ambil. Nah, di sini saya deskripsikan dulu nih tentang pendidikan anak usia dini ya yang pertama. Setelah itu menurut para ahli, karena saya di sini mengambil permasalahannya adalah motorik halus. Setelah latar belakangnya itu pendidikan anak usia dini, kemudian menurut para ahli perkembangan permasalahan yang saya ambil ya, motorik itu apa? Kita jelaskan ya ibu-ibu. Setelah itu, nah secara garis besar itu motoriknya ada motorik halus dan motorik kasar. Kemudian lebih ke spesifik. Perkembangan motorik halus. Apa ya di sini ada saya sudah tunjukkan nih. Ada penjelasannya dari para ahli ya. Kemudian di sini kita jelaskan lagi sedikit dari para ahli untuk deskripsinya. Kemudian, nah kita ke pengalaman ibu-ibu mengambil masalah untuk penyusunan materi ajar ini. Nah, jadi di sini saya langsung berdasarkan observasi. Nah, saya berasal dari Taman Kanak-kanak Anahal Bandung nih. Keterampilan motorik halus khususnya di kelompok ini masih rendah. Jadi hasil observasi ini nah ditemukan kenapa dari sebagian besar anak masih mengalami kesulitan dalam motorik halus. Nah, di situ boleh diperkuat apanya gitu ya, menulisnya atau apanya silahkan ya. Terus di sini juga ada persentase nih dari 11 anak ada 27% atau 3 anak mendapat nilai tuntas dalam artian sudah sesuai dengan harapan, tapi 8 anak masih belum gitu, dalam artian masih ada kekurangan sehingga motorik halusnya itu perlu ditingkatkan ya. Nah, disinilah kemudian alasan kita kenapa mengambil tema kupu-kupu tadi. Nah, kalau saya di sini karena di sini kita terangkan dulu ya eh, pengenalan tentang sains. Kalau saya lebih ke science, life science yang dari modul itu ya ibu-ibu, life science dari di latar belakangi aduh kacaletot tenanawan permasalahan di mana anak teh kurang terlibat langsung, nah disebabkan kurang fokus. Nah, jadi si anak tidak tidak ter perkembangannya tidak optimal karena si pembelajarannya kurang kurang menarik gitu ya. Jadi saya mengambil life science kupu-kupu ini sehingga anak itu wah menarik. Alasannya apa? Nah, di sini diterangkan ibu-ibunya bahwa hewan kupu-kupu secara besar adalah binatang yang indah, kemudian sering juga ditemukan di
daerah atau istilah nama di dekat anak-anak ya. Kemudian di sini mengambil temanya apa gitu ya. Nah, setelah deskripsi ini kita terangkan, kita ngambil tema. Kalau saya di sini ada tema binatang, binatang bersayap, kemudian sudut temanya adalah kupu-kupu. Nah, dengan kegiatan belajar sains, nah tentang daur hidup kupu-kupu. Baik, setelah deskripsi di sini bunda-bunda sekalian harus menuangkan peta konsep atau pemetaan bahan ajar yang akan disampaikan di materi ajar ini. Nah, tentang apa saja ya? Tadi kan saya mengambil temanya kupu-kupu ya. Jadi di sini ada peta konsepnya, pengembangan bahan ajar. Nah, di sini disusunlah tema yang kita ambil itu adalah tentang kupu-kupu. Nah, di peta konsepnya itu berisi apa saja? Nah, ini dia kupu-kupu. Nah, ada 4 nih saya di sini. Oh, ada 2, mohon maaf. Ada 3 bagian. Kita jelaskan saja ya. Di sini yang mau diambil, yang mau dijelaskan sama ibu-ibu di materi ajar ini apa saja. Kupu-kupu, kemudian saya di sini yang pertama adalah karakteristik kupu-kupu. Yang kedua, daur hidup kupu-kupu. Yang ketiganya adalah habitat kupu-kupu. Nah, jadi di sini karakteristik kupu-kupu apa saja terdiri dari bagian-bagian. Kemudian di sini ada kepala, dada, perut ya. Nah, itu yang akan dijelaskan di materi ini. Kemudian daur hidup kupu-kupu. Nah, di sini adalah daur hidup kupu-kupu adalah tahapan metamorfosis kupu-kupu. Ada fase 1 2 3 sampai 4 ya. Kemudian habitat kupu-kupu. Nah, di sini kita akan menjelaskan. Oke, itu untuk deskripsi dan pemetaan bahan ajar. Yang kedua, yang bagian pendahuluan ini berisi dan kompetensi atau capaian pembelajarannya. Di sini bunda-bunda nih tuliskan capaian pembelajaran materi ajar ini dengan tema binatang. Nah, yang kupu-kupu ini merujuk kepada kompetensi dasar. Aduh, maaf, ini ada kompetensi, ternyata saya baru sadar ya. Kompetensi dasar atau KD yang diantaranya di sini disesuaikan ya dengan biasanya bunda-bunda suka menyusun RPPH. Nah, saya di sini menyusunnya berurutan dan tidak lupa dengan sesuai dengan yang permasalahan yang intinya. Di sini saya ada nih mengenal anggota tubuh, fungsi dan gerakannya untuk dengan motorik kasar dan halus ya. 33 dan 43 itu yang intinya harus ada. Siap, selalu. Karena perkembangan di sini juga semuanya istilah nama harus komplit ya atau komprehensif alias lengkap. Jadi tidak hanya yang ditujukan permasalahannya tadi, tapi perkembangan yang lainnya juga dimasukkan di sini di kompetensi dasar ya, sampai ke seni. Siap. Sekarang kita ke B. Tadi pendahuluan, sekarang ke inti. Nah, di inti teh apa saja? Ada langsung ke uraian materi 1 2 3 boleh, tapi kalau yang saya di sini saya mau membubuhkan yang pertama adalah pokok-pokok materi dulunya. Nah, di sini yang pertama apa? Yang tadi yang di pemetaan bahan ajar tadi kita bubuhkan di sini ya. Kemudian setelah itu langsung ke uraian materi. Nah, uraian materi-materi ajar ini berisi tentang tema yang akan kita sampaikan atau yang akan kita jelaskan ke anak didik yang materi ini. Nah, diantaranya kita menjelaskan apa sih itu kupu-kupu. Nah, kemudian yang pertama tadi karakteristik kupu-kupu. Apa saja bagian-bagian tubuh kupu-kupu ya, ini sertakan gambar yang menarik biar bagus ya. Kemudian bagian yang kedua, nah ada kepala. Bagian-bagian yang termasuk dari kepala itu apa saja ya. Nah, di sini karena gambarnya ada di atas nih, ini kepala ya. Bagian tubuh ini pertama yang kepala sudah ada di sana, mulut, kemudian bagian dada. Di sini dijelaskan juga lah di sini ya tentu bagian-bagiannya sampai ke bagian yang terakhir yaitu bagian perut. Kemudian nih yang kedua yaitu daur hidup kupu-kupu. Kita sertakan juga jelaskan apa sih daur hidup kupu-kupu itu. Nah, kemudian kita bubuhkan gambarnya ya, jelas gitu. Kemudian ini siklusnya dari apa dulu sampai kemana. Setelah itu, nah di sini ada saya menjelaskan lebih detailnya yaitu tentang per fase. Ya, di sini ada telur. Nah, di sini yang akan diperlihatkan kalau bisa gambarnya itu mengambil gambar yang real ya. Ini telur ulat ini, telur kupu-kupunya ini sebelum menjadi ulat. Macam-macam bentuknya boleh disebutkan di sini ya. Jelaskan apa itu fase pertama itu gitu. Kemudian fase kedua itu megar alias menetas ya jadi ulat, makannya daun sehingga pasti di daun ya. Kemudian ketiga jadi kepompong atau pupa
Kemudian yang keempatnya teh ya, jadi nah kupu-kupu dewasa di sini ada karena saya dapat gambarnya yang lucu, ini yang paling bagus ya sudah saya ambil ya. Sampai dia menetas atau sisa jadi kepompong berubah jadi kupu-kupu ketika dia mau keluar, kemudian sayapnya belum mengembang sehingga menjadi mengembang. Itu dia ya. Yang ketiga, nah yang ketiga bagiannya itu adalah tempat tinggal kupu-kupu alias habitat kupu-kupu. Jelaskan di sini di mana saja. Nah, saya menggambaril ada di taman bunga, di pinggiran sungai ya, di apa istilah nama di taman-taman, di rumput-rumput ilalang, di deket-deket danau gitu ya, sok disebutkan. Nah, di sini di materi ajar ini saya juga membuka di sini ada implementasinya materi ajar life science kupu-kupu itu di TK saya sendiri di sini. Jadi apa sih di sini pelaksanaan pembelajaran life science itu urutannya bagaimana, terus pelaksanaan pembelajarannya bagaimana ya. Nah di sini ada menciptakan suasana yang nyaman tentu saja ya. Itu ada di modul ini ya semuanya. Nah kemudian penutup, langsung deh ke penutupnya. Di sini penutup itu cukup dengan ada rangkuman apa sih life science yang tadi kupu-kupu, kemudian dari life science kehidupan ini yang dikenalkan gitu ya. Ini rangkuman ini berisi juga tentang bagaimana kupu-kupu atau tidak lupa motorik halus menurut para ahli juga ya. Nah di sini. Oke, kemudian di sini ada rencana penilaian. Rencana penilaian ini, nah evaluasi perkembangan anak, kita lebih ke merujuk kepada bagaimana pembelajaran itu kemudian penilaian yang akan ibu lakukan. Nah, di sini cara penilaiannya bagaimana dijelaskan oleh ibu-ibu. Nah, satu berkala berkala intensif bermakna menyeluruh dan berkelanjutan ya. Saya juga ngambil ini ada di modul di penilaian ya. Boleh ibu-ibu di sana membubuhkan di sini. Kemudian ada rencananya, contoh tekniknya itu di sini ada rencana sikap, pengetahuan dan keterampilan boleh disebutkan di sini. Kemudian di sini ada saya LKPD yang ditunjukkan untuk materi ajar ini. Ya, bagaimana bentuk kreasi kupu-kupumu. Nah, di sini ada bahan-bahannya. Kemudian nah di sini karena kan saya mengambil motorik halus, jadi sini ada proses menggunting kertas, ada proses menyerobek-robek apa ini daun. Kemudian ada proses memilih karena menjuput begini. Ngambil itu kan perlu dengan kemampuan motorik halus. Kemudian ditempel di sini sesuai dengan kreasi anak-anak ya. Dia ada di situ. Jadi betul-betul si ini tujuannya di materi ajar ini tercapai karena kita lebih ke eh, pematangan perkembangan motorik halus ya. Oke, di sini ada contoh kreasinya tuh, ada yang disobek, ada yang daun-daun aja, ada yang kertas-kertas. Ini macam-macam nanti hasil anak-anak. Terima kasih, jangan lupa membubuhkan di sini daftar pustaka ya, daftar pustaka. Nah, jadi yang Ibu ambil dari mana saja gitu ya. Yang tadi ahli-ahli itu banyak di internet nih. Di sini juga saya mengambil ada beberapa jurnal. Oke, sakitunya ibu-ibu, mudah-mudahan dilancarkan semuanya yang lagi PPG lulus semua, semoga nilainya memuaskan ya. Oke, untuk video selanjutnya silakan ibu-ibu request di sini di komen atau ya di request di komen di komen di channel YouTube sayanya biar saya semangat tuh. Jadi yang dibutuhkan bunda-bunda, Abi tolong dong gitu. Misalnya tutorial apa gitu, membuat apa boleh ya, silahkan tong hilap di share game mangga, mudah-mudahan manfaat ya. Ini apa meni pabaliut gitu ya kalau mau ngomong teh ya. Semoga manfaat videonya. Nanti kalau ada mau membuat video yang lain yang dibutuhkan bunda-bunda atau belum jelas nih Pak Abi contoh yang lain, boleh nanti saya akan membuat lagi. Terima kasih sebelumnya, sampai jumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilap ya. Nah karena materi ajar ini sudah dinilai dan sudah dapat skor yang alhamdulillah dari dosen ya. Ini sudah jadi. Nah ini adalah nilainya. Set, coba kita lihat saya nilai materi ajar di sini berapa ya. Ceng 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 ceng. Oh di sini alhamdulillah dapat skornya lumayan gede. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.